Marketing Management, a Relationship Approach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia Dwi Rigyaningsih dengan NIM B100210527. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing management, a relationship approach, atau manajemen pemasaran dalam pendekatan hubungan. E-book yang saya gunakan merupakan karangan dari Sven Hollensen yang dipublikasikan oleh Pearson pada tahun 2019. Subbab pertama yang akan saya jelaskan adalah menilai daya saing perusahaan dalam konteks internal. Ada 2 poin penting, yaitu yang pertama, identifikasi kompetensi inti perusahaan. Dalam identifikasi kompetensi inti perusahaan, ada 3 poin. Yang pertama adalah MOV terdiri dari perspektif luar dalam, menyesuaikan sumber daya perusahaan dengan kondisi pasar dan lingkungan persaingan. Yang kedua adalah RBV atau pandangan berbasis sumber daya. Hal ini meliputi perspektif luar dalam, pencarian proaktif untuk pasar yang memungkinkan eksploitasi sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir ada VBV atau pandangan berbasis rantai nilai yang meliputi membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berdasarkan posisi perusahaan dalam rantai nilai. Poin yang kedua adalah pengembangan keunggulan kompetitif perusahaan. Sumber umum keunggulan kompetitif. Perusahaan yang beroperasi secara global dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari kualitas yang mungkin tidak tersedia untuk perusahaan dengan fokus regional atau domestik, seperti skala ekonomi, ruang lingkup ekonomi, pemikiran strategis sebagai kompetensi inti, eksploitasi keunggulan lokal, kemampuan untuk menyediakan layanan global, keunggulan kompetitif khusus perusahaan, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya manusia dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Subbab yang kedua adalah menilai situasi pemasaran eksternal. Ada 3 poin, yaitu perilaku pelanggan, analisis dan kecerdasan pesaing, serta menganalisis hubungan dalam rantai nilai. Subbab selanjutnya adalah mengembangkan strategi pemasaran. Ada 3 cara untuk mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama adalah menganalisis SWOT, perencanaan pemasaran strategis dan analisis portofolio. Yang kedua, adanya segmentasi, penargetan, positioning, dan strategi bersaing. Yang ketiga adalah strategi corporate social responsibility dan rantai nilai global yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana caranya untuk mengembangkan program pemasaran? Dalam mengembangkan program pemasaran, ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah membangun, mengembangkan, dan mengelola hubungan penjual dan pembeli. Yang kedua adalah keputusan produk dan layanan. Yang ketiga, keputusan harga. Yang keempat, keputusan distribusi. Dan yang kelima adalah keputusan komunikasi. Mengembangkan program pemasaran. Yang pertama, membangun, mengembangkan, dan mengelola hubungan pembeli dan penjual. Untuk mencapai loyalitas pelanggan harus dimulai dengan gambaran menyeluruh tentang pelanggan. Program loyalitas adalah proposisi jangka panjang, bukan promosi jangka pendek. Manajemen harus berkomitmen pada program yang akan berlangsung selama bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Komitmen tersebut akan membantu mengembangkan dan memelihara hubungan seumur hidup yang kuat dengan pelanggan. Hasil dari hubungan yang begitu dekat akan membawa banyak penghargaan bagi kedua belah pihak. Manajemen akun utama adalah pengembangan menuju fokus pelanggan dan manajemen hubungan di pasar bisnis ke bisnis. Ini menawarkan manfaat dan peluang penting untuk peningkatan keuntungan bagi kedua sisi hubungan penjual dan pembeli. Yang kedua adalah keputusan produk dan layanan. Produk dan layanan adalah unsur penting dari penawaran pasar dan merupakan sarana untuk memberikan kepuasan pelanggan. Produk adalah objek dari proses pertukaran, hal yang ditawarkan oleh produsen atau pemasok kepada pelanggan potensial dengan imbalan sesuatu yang lain yang dianggap pemasok sebagai nilai yang setara atau lebih besar. Yang ketiga adalah keputusan harga. Penetapan harga adalah keputusan kompleks yang melibatkan banyak faktor.
Untuk menetapkan harga, manajer harus mengidentifikasi tujuan perusahaan dan menganalisis perilaku permintaan, biaya, dan persaingan. Yang keempat adalah keputusan distribusi. Kompleksitas banyak pasar mengharuskan perusahaan semakin mempertimbangkan opsi lintas saluran dan omni-channel untuk menghindari terlalu banyak pemikiran silo atau sikap di dalam departemen perusahaan yang enggan memberikan informasi. Yang terakhir adalah keputusan komunikasi. Dalam pengembangan program pemasaran, terdapat komunikasi massal yang merupakan kemampuan yang diwujudkan oleh beberapa perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang disesuaikan secara individual dalam skala besar. Nah, ada 5 aspek dalam komunikasi yang telah disajikan dalam iklan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan penjualan pribadi. Subbab yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengorganisir, melaksanakan, dan mengendalikan upaya pemasaran. Yang pertama, mengorganisir dan melaksanakan rencana pemasaran. Rencana pemasaran itu seperti peta. Ini menguraikan di mana bisnis itu, tujuan yang diinginkan, dan kondisi yang akan dihadapinya dalam upayanya untuk mencapai tujuan itu. Rencana tersebut membantu mengintegrasikan kegiatan, menjadwalkan sumber daya, menentukan tanggung jawab, dan menyediakan sarana untuk mengukur kemajuan. Memahami situasi pasar, mengungkapkan serangkaian masalah utama yang perlu ditangani untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis situasi dan identifikasi masalah kinerja utama adalah masukan utama untuk rencana pemasaran. Untuk menyusun rencana yang realistis, manajer perlu memperkirakan berapa total permintaan pasar. Yang kedua adalah penganggaran dan pengendalian. Strategi pemasaran secara langsung mempengaruhi pelanggan dan pendapatan penjualan. Namun, mereka juga mempengaruhi margin, kontribusi total, dan biaya pemasaran. Efek ini pada gilirannya mengarah pada total kontribusi pemasaran bersih. Efek ini pada alirannya mengarah pada total kontribusi pemasaran bersih, karena biaya operasi dan biaya overhead berada di luar kendali manajer pemasaran. Kontribusi pemasaran bersih memainkan peran paling penting bagi departemen pemasaran untuk menentukan dampak laba dari strategi pemasaran. Kontrol adalah proses memastikan bahwa kegiatan pemasaran global dilakukan sebagaimana yang dimaksud. Ini melibatkan pemantauan aspek kinerja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.